Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik ikon lonceng untuk terus update video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Video ini saya dedikasikan untuk mengenang Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari yang lahir di daerah Tambak Beras Jombang pada tanggal 14 Februari tahun 1871 dan meninggal pada tahun, kalau mengikuti kalender Masehi, itu 21 Juli tahun 1947, tapi kalau mengikuti kalender Islam itu bertepatan dengan tanggal 7 Ramadan. Berarti bulan ini adalah bulan Ramadan, maka saya dedikasikan video ini untuk mengenang beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dari Tebuireng, pendiri Tebuireng dan juga pendiri dari Nahdlatul Ulama. Pertama, saya ingin mengatakan bahwa sifat-sifat dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang perlu untuk diteladani dan perlu untuk diikuti oleh para generasi-generasi berikutnya. Yang pertama adalah bahwa Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari adalah sosok yang dalam hidupnya penuh dengan semangat jihad. Jihadnya berkisar kepada 3 hal. Yang pertama adalah jihad ilmu. Jihad ilmu ditunjukkan dengan berbagai karya, berbagai tulisan tentang ajaran Islam. Misalnya, beliau menyusun kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Yang kedua, menyusun kitab Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga, menyusun kitab An-Nurul Mubin atau An-Nurul Mubin, menyusun kitab Ziyadatut Ta'liqat, menyusun kitab Dau'ul Misbah, menyusun kitab At-Tibyan, menyusun kitab Tambihatul Wajibat dan lain sebagainya. Menyusun karya itu adalah sesuatu yang sangat baik, karena ketika seseorang itu telah meninggal, maka karyanya, tulisannya masih dibaca oleh banyak pengikut-pengikut setelahnya. Kalau misalnya kalimat lisan itu terbatas, tapi karya tulis itu tidak terbatas. Mengajarkan kepada kita, Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari mengajarkan kepada kita bagaimana kita ini juga mau menulis, bagaimana kita juga mau menuangkan gagasan dalam sebuah kitab, dalam sebuah buku, sehingga kalau misalnya kita meninggal, maka banyak karya, banyak tulisan masih bisa dibaca oleh generasi-generasi setelahnya. Kita bisa ingat misalnya bagaimana Imam Al-Ghazali misalnya, ketika beliau meninggal tahun 1111 misalnya Masehi, sampai sekarang karyanya masih dibaca oleh banyak orang dan juga masih menginspirasi para ulama-ulama belakangan. Di pesantren masih mengaji kitab Ihya Ulumiddin, masih mengaji kitab Minhajul Abidin, dan masih banyak kitab-kitab lain yang dikaji oleh orang-orang belakangan. Itu artinya walaupun Imam Al-Ghazali telah meninggal ribuan tahun yang lalu, tetapi gagasannya masih terus dibaca, sehingga akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi wa ausaluhu tahta turabi romimu. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari juga tidak hanya menulis, tetapi juga mendirikan lembaga pendidikan pesantren Tebuireng. Lembaga pesantren Tebuireng sampai sekarang menghasilkan ribuan santri. Coba kita bayangkan, kalau misalnya tulisannya, karya dari Hadratus Syekh itu masih dibaca oleh banyak orang, menginspirasi banyak orang dalam kajian agama. Murid-muridnya pun, karena pesantren Tebuireng menghasilkan banyak murid dalam ilmu agama, mengajarkan ilmu agama terus kepada generasi-generasi berikutnya. Maka itulah yang disebut dengan pahala yang mengalir, yang terus-menerus walaupun seseorang itu telah meninggal. Akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi wa ausaluhu tahta turabi romimu. Jihad ilmu. Yang kedua, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari juga melakukan jihad fisik. Kita tidak meragukan bagaimana 10 November tahun 1945 itu juga karena salah satunya adalah karena digerakkan oleh resolusi jihad yang ditandatangani dan juga ditelurkan oleh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari bersama para kiai-kiai yang lain.
Tidak hanya itu, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari juga melawan penjajah, bahkan dipenjara, mengorbankan nyawanya. Jihad berikutnya adalah jihad dengan menggunakan harta. Bagaimana harta yang dimiliki oleh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dia sumbangkan untuk pesantrennya, dia sumbangkan untuk perjuangan umat Islam, beliau sumbangkan untuk perjuangan menegakkan Indonesia merdeka ini supaya bebas dari belenggu penjajah. Jadi kita belajar dari Hadratus Syekh itu belajar tentang bagaimana kita harusnya memiliki semangat jihad. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari memiliki semangat persatuan. Bagaimana Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari selalu menyerukan agar yang tua dengan yang muda itu rukun. Bagaimana mereka yang selalu berdebat tentang furu'iyah itu untuk tidak memperuncing persoalan furu'iyah dalam kajian agama. Karena itulah Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari sering kali mengutip ayat Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali ajaran agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Karena bercerai-berai itu akan menyebabkan kita umat Islam itu akan menjadi lumpuh, kita akan menjadi lemah. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa ketika ada orang itu bercerai-berai, ingatlah kita ini tinggal di daerah satu, namanya daerah Jawa. Kita ini adalah ahlus sunnah wal jamaah. Maka sesama orang yang tinggal di Jawa, sebagai sesama orang yang mengikuti madhab Syafi'i, sebagai orang yang tinggal di daerah Nusantara Indonesia ini, dan juga sesama orang yang mengikuti paham ahlus sunnah wal jamaah, jangan bercerai-berai. Karena bercerai-berai itu akan menyebabkan umat Islam itu menjadi lumpuh, tidak kuat, gampang diserang oleh kekuatan lain. Jadi semangat persatuan itu yang dipupukkan oleh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Maka tidak heran kalau misalnya dalam Muktamar NU di Kalimantan misalnya tahun 1935 membela Indonesia ini adalah sebuah keharusan. Membela Indonesia, mempertahankan dan mengusir penjajah dari Indonesia ini adalah sebuah kewajiban. Kenapa kok demikian? Karena Indonesia itu di mana umat Islam itu bebas menjalankan ajaran agamanya. Umat Islam itu bebas melaksanakan ibadah. Karena itu maka peristiwa tahun 1935 dalam Muktamar di daerah Kalimantan itu menjadi inspirasi bagi gerakan-gerakan NU kemudian untuk membela bangsa, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi persatuan itu menjadi penting. Itu semangat dari Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Yang berikutnya adalah bahwa Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari juga memiliki semangat keterbukaan. Terbuka, bukan pada paham yang sempit, sifat terbuka. Dan terbuka itu ditunjukkan dengan sikap menghargai perbedaan orang lain. Sikap menghargai orang lain yang berbeda pendapat dengan Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Kita bisa melihat misalnya bagaimana dalam cerita dikisahkan bahwa Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari itu tidak menyukai terhadap kentong yang ada, kentongan itu untuk memanggil orang sholat di masjid ada kentongan. Kentongan itu menurut Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari adalah sesuatu yang haram, tetapi itu dibolehkan oleh Kiai Fakih Mas Kumambang Gresik. Kiai Fakih Mas Kumambang Gresik itu membolehkan karena itu adalah bagian dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dan apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari menyikapi perbedaan itu, Kiai Haji Asy'ari bersikap wajar-wajar saja. Dan ketika diceritakan Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari pergi mendatangi Kiai Fakih Mas Kumambang di Gresik, maka Kiai Fakih pun bersikap demikian. Dia menghilangkan kentongan yang ada di sana karena menghargai Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Tetapi Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari juga mengatakan bagi mereka yang mau mengikuti terhadap gagasan atau pendapat dari Kiai Fakih Mas Kumambang, silahkan saja. Tetapi untuk ditebui ireng, maka jangan dipasang kentongan. Itu artinya bahwa Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari bersifat terbuka. Cerita lainnya misalnya adalah bahwa ketika ada salah seorang kiai
yang sangat terkenal dari Nganjuk itu mengadakan kegiatan rame dalam akhir sana. Di pesantren biasanya akhir sana itu mengundang masyarakat dengan melaksanakan kegiatan yang mengundang banyak orang. Yang menurut Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari bahwa acara itu malah justru menimbulkan maksiat. Kenapa kok menimbulkan maksiat? Karena kalau mengadakan tontonan, yang tontonan itu dilihat oleh ada laki-laki, ada perempuan, maka itu akan bercampur baur antara laki-laki dengan perempuan dan itu akan menyebabkan perbuatan maksiat. Tapi apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari sebelum menasihati sang kiai tersebut, maka Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari itu sholat istikharah, dan ketika sholat istikharah maka beliau bermimpi bahwa seolah-olah dalam mimpinya itu beliau sholat berjamaah, dan ketika sholat berjamaah yang menjadi imam adalah sang kiai yang ingin dinasihati oleh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari itu, dan Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari itu makmum dan safnya pun saf yang agak belakangan. Pada saat itulah maka Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari mengatakan tidak jadi untuk menasihati sang kiai karena isyarat istikharah menunjukkan ada ikatan batin, ada nilai sufistik yang kuat pada diri sang kiai yang akan dinasihati itu. Itu artinya bahwa Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari menghargai perbedaan epistemologi orang dalam memahami ajaran agama, tidak saklek dalam memahami ajaran agama karena beliau bersifat terbuka. Kalau ditanya kenapa Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari bersifat terbuka, jawabannya adalah karena beliau memiliki keilmuan yang dalam, beliau mempelajari berbagai pengetahuan agama. Kita bisa melihat bagaimana Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari terbuka terhadap keilmuan-keilmuan modern, membaca tafsir Al-Manar. Guru beliau misalnya adalah Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi yang juga menjadi guru dari Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah. Sama-sama Kiai Ahmad Khotib Al-Minangkabawi memberi saran pula agar murid-muridnya membaca pengetahuan-pengetahuan modern, dan diantaranya tafsir Al-Manar gagasan dari Muhammad Abduh dan Rashid Ridho dan lain sebagainya. Maka Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari juga membaca. Dengan bacaan-bacaan itu maka yang terjadi adalah keluasan pikiran, kejembaran pikiran dalam memahami perbedaan. Karena itulah bisa disimpulkan bahwa kenapa orang bisa bersifat terbuka. Orang bisa bersifat terbuka karena banyak bacaan. Orang yang sempit itu biasanya karena bacaannya kecil. Dan itulah sebabnya di Tebu Ireng maka Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari memerintahkan kepada Kiai Ilyas untuk membuka pelajaran-pelajaran yang sifatnya adalah pelajaran modern. Pelajaran Barat, Belanda, Inggris, itu diajarkan, dan itu kemudian pun dilanjutkan kepada putranya, yaitu adalah Kiai Haji Wahid Hasyim, melanjutkan proses-proses yang telah dibentuk oleh Kiai Ilyas atas saran dari Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Pelajaran tradisional dibaca, pelajaran modern juga dibaca, dan itulah sebabnya Kiai Haji Wahid Hasyim membuat perpustakaan di Tebu Ireng tahun 1935. Perpustakaannya itu sudah lumayan bagus, lumayan lengkap untuk pesantren pada saat itu. Banyak majalah-majalah yang berbahasa Belanda, banyak majalah-majalah yang berbahasa Inggris, sehingga santri-santri Tebu Ireng bisa membaca referensi yang beragam dari perpustakaan itu. Wahai sahabatku, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk mengenang Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang meninggal pada tanggal 7 Ramadan. Yang pertama adalah tentang semangat jihad. Yang kedua adalah sifat menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam untuk tidak mempersoalkan terlalu banyak perbedaan pendapat, karena itu akan menyebabkan kita runcing. Di NU misalnya harus memegang ini, harus sadar ini. Ada NU garis lurus, lalu ada NU yang dianggap tidak lurus. Nah ini harus ingat pesan Mbah Hasyim ini. Harus ingat, jangan bercerai-berai. Kita sama-sama Syafi'i, sama-sama tinggal di daerah Jawa misalnya, sama-sama juga Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka jangan bercerai-berai. Kemudian yang ketiga adalah terbuka. Terbuka itu karena banyak perspektif, banyak bacaan, banyak membaca referensi, sehingga pikiran menjadi terbuka, gagasan menjadi terbuka. Semoga penerus-penerus ideologis dari Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari bisa meneruskan perjuangan beliau, bisa meneruskan cita-cita beliau
menjaga negara kesatuan Republik Indonesia serta menjalani agama ini dengan konsisten dan istiqomah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.